Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Dika Dwi Yulianto. Di sini saya akan sharing atau menjelaskan tentang CRUD, create, read, update, dan delete. Itu menggunakan PHP. Nah, di sini hal yang paling utama yaitu pertama, kita koneksikan dulu PHP dengan MySQL atau database yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan SAMPP. Kita aktifkan Apache-nya, kemudian MySQL-nya kita aktifkan. Jika sudah, yang pertama kita membuat koneksi biar PHP ini terkoneksi ke dalam database. Pertama, di sini ada variabel server, di mana isinya yaitu localhost. Kenapa localhost? Karena kita menggunakannya di SAMPP itu menggunakan localhost. Misalnya teman-teman akan hosting misalnya. Nah, di sini nanti akan sesuai dengan nama hosting yang teman-teman gunakan. Kemudian ada user. Di sini user saya beri nama root. Kemudian passwordnya saya kosongkan. Teman-teman bisa mengisi dengan kehendak kalian. Kemudian ada nama database. Di sini saya menggunakan nama database yaitu data. Kemudian untuk mengkonekkannya, di sini ada MySQL di connect, di mana di dalamnya terdapat variabel server, user, password, nama database yang ini. Kemudian kita masukkan MySQL connect ini ke dalam variabel DB, yaitu yang kita akan panggil di sini. Jika variabel DB atau jika tidak sama dengan variabel DB, maka akan menampilkan gagal terhubung dengan database dan akan menampilkan errornya di mana. Kemudian yang kedua, kita membuat database dalam localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini tadi saya mempunyai nama database yaitu data, di mana dalam database data ini saya mempunyai kelas atau mempunyai tabel yang bernama identitas mahasiswa, di mana di dalam tabel tersebut berisi tentang ID sebagai primary key, kemudian tipenya integer dengan panjang length-nya 10. Kemudian ada nama dengan tipenya varchar, panjang length-nya 50. Kemudian ada NIM, ada alamat. Kemudian kita kembali lagi ke PHP ini. Nah, di sini setelah kita mengkonekkan dengan database, kita membuat tampilan indeks, di mana tampilan indeks itu merupakan tampilan yang paling awal tampil kepada pengguna atau user. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang intinya saja. Di sini terdapat tabel. Yang pertama ada kolom nomor, yang kedua ada nama, ada NIM, ada alamat, dan action. Kemudian, nah di sini kita akan menampilkan si database tersebut ke tampilan indeks ini. Di sini kita akan mengkonekkan dengan proses tampil.php, di mana proses tampil.php ini, nah, di sini kita akan menggunakan perintah select from identitas mahasiswa, di mana tabel dari database data ini kan namanya identitas mahasiswa. Jadi akan menampilkan seluruh isi dari tabel identitas mahasiswa. Kemudian jangan lupa teman-teman, ini setiap dari proses agar bisa terkoneksi, di sini menggunakan include config.php, yaitu akan terkonek ke dalam file ini. Nah, di sini select ini untuk menampilkan kita masukkan ke dalam variabel SQL, kemudian akan disimpan di sini. Eksekusi query. Di sini ada variabel data, kemudian mengambil data dan merubah ke bentuk array, di mana ada perulangan yaitu while
variabel baris sama dengan variabel data. Nah, mengemas ke dalam sebuah array dengan indeks numerik ini, void object, agar mudah diolah dan di front end. Kemudian variabel tabel, kurung siku, tutup, kemudian variabel baris. Nah, kita akan tampilkan di sini menggunakan perulangan for each, yaitu berisi dengan variabel tabel dan baris. Kemudian di sini ada tabel lagi untuk menampilkan. Di sini ada kolom. Yang pertama itu di sini terdapat variabel A, di mana variabel A ini sama dengan 0. Kemudian variabel A plus 1. Jadi di sini nanti akan perulangan 1 tambah 1 tambah 1 yang di sini untuk menampilkan dari nomor. Kemudian kolom kedua ada nama, ada NIM, ada alamat. Nah, kemudian di ini kolom terakhir yaitu masuk ke kolom action, di mana dalam kolom action ini kita bisa edit dan hapus atau update dan delete. Nah, di sini kita linkkan ke from edit.php yang ada di sini. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam. Nah, kemudian jangan lupa kita menutup perulangan tadi menggunakan ini PHP front end. Kemudian kita akan coba. Nah, ini merupakan tampilan awal dari indeks tadi dan ini sudah terkoneksi ke database di mana ada dengan nama Fajar Dika dan Sabrina dengan NIM sekian, Cilacap. Nah, ini action tadi. Kita bisa mengedit atau update, bisa delete atau hapus. Kemudian bisa input, yaitu tambah atau read. Kemudian setelah indeks dan ini proses tampil gitu, sekarang kita input. Nah, di mana tadi kita jika di sini kita klik input, maka akan berpindah ke from input.php karena di sini tadi di indeks kita mengelingkan dari input data tersebut ke forum input.php. Nah, sini. Nah, di sini terdapat forum di mana actionnya yaitu akan terkoneksi ke proses input.php ini di sini. Nah, ini di sini proses PHP-nya untuk menampilkan dan mengupdate dari data yang akan kita input. Nah, bukan update, kita akan input atau read. Setelah form ini, setelah aksinya dimasukkan proses input.php, kemudian ada metode post, yaitu untuk menyambungkan di sini. Nah, post input. Kemudian di sini ada label dengan formnya nama, di sininya nama. Kemudian, nah ini yang penting ini, jangan lupa kita harus input, di mana type input dari yang kita masukkan berupa teks, kelasnya form control yaitu ini, kemudian namanya nama, kemudian ada selanjutnya NIM dengan namanya NIM, kemudian ada alamat dengan namanya alamat. Kemudian kita submit, di mana submit ini kita akan menyimpan dari apa yang kita inputkan dengan namanya input. Nah, kemudian jika kita sudah di sini menginputkan, otomatis di dalam proses input ini akan memasukkan data yang kita inputkan ke dalam database yang telah kita buat. Nah, teman-teman jangan lupa lagi ini include config untuk menyambungkan ke ini yang menampilkan database dengan PHP kita. Proses input di sini ada if, yaitu cek apakah input. Nah, jika input, di sini ada variable ID, nama, NIM, alamat. Nah, di sini itu yang tadi, yang ID, NIM, pos nama, pos alamat, itu dari sini. Nah, nama, NIM, alamat, nah, dari metode post di sini. Kemudian, kita insert atau kita inputkan ke dalam database. Perintahnya itu query-nya insert into
ke dalam tabel identitas mahasiswa dengan ID, nama, NIM, alamat. Nah, di sini kenapa NIM-nya kenapa ID-nya 0? Karena kita buat auto increment, yaitu akan otomatis terisi dengan sendirinya. Karena primary key itu tidak boleh ada yang sama. Kemudian ada variabel nama, NIM, alamat. Kemudian insert into ini kita masukkan ke dalam variabel SQL, di mana variabel SQL ini akan disimpan di sini dan variabel DB ini yang berasal dari sini. Kemudian MySQL query variabel DB dan SQL ini kita masukkan ke variabel query. Apakah query simpan berhasil? Nah, jika berhasil, maka akan pindah ke halaman index.php, yaitu akan pindah ke sini, ke halaman awal. Jika tidak, maka koneksi gagal, akan menampilkan status gagal dan akan berpindah ke halaman index.php. Coba kita masukkan sini input. Misalnya namanya kemudian NIM-nya 514. Kemudian alamatnya Jogja misalnya. Kemudian kita simpan. Nah, proses dari input tadi atau read itu berhasil. Akan menampilkan Dika dengan NIM sekian Yogyakarta alamatnya. Kemudian setelah kita input, kita ke edit atau update. Nah, di mana di sini terdapat proses PHP, yaitu di mana untuk menampilkan apa yang kita update. Nah, misalnya di sini kita edit atau update. Nah, ini kan sudah ada Fajar Dika, NIM sekian, dan Cilacap. Nah, itu tadi dari proses ini, yaitu untuk menampilkan apa sih yang sebelumnya diganti gitu. Jangan lupa include config.php, kemudian lokasinya index PHP, kemudian menggunakan ID get. Nah, slide yaitu untuk menampilkan isi dari tabel identitas mahasiswa tersebut dengan ID yang kita edit tadi. Kemudian di sini ada forum edit, yaitu tadi di mana ada input nama, ada input NIM, ada input alamat. Jangan lupa menggunakan label dengan nama, NIM, alamat. Kemudian input sama seperti tadi. Nah, kemudian di sini value, menggunakan value di mana mahasiswa, postnya itu variabel mahasiswa, kemudian ininya nama, akan menampilkan yang di sini. Kemudian di terakhir ada button, itu untuk submit, untuk menyimpan. Jika ini diklik, maka akan mengeling apakah berhasil atau tidak. Ini prosesnya. Ada, jangan lupa include config.php, cek apakah tombol simpan sudah diklik atau belum. Yang tadi bottom itu simpan. Jika sudah, nah ID, nama, NIM, alamat, seperti tadi pada input ya, sama ada ID, nama, postnya itu. Kemudian di sini perbedaannya, query-nya tadi kan kita insert. Nah, di sini kita update karena kita akan mengedit atau mengubah data yang telah tersimpan di database. Update identitas mahasiswa karena kita akan mengedit tabel identitas mahasiswa dengan set nama, variabel nama, NIM, alamat, where, di mana ID yang kita edit itu tadi ID berapa. Kemudian ada variabel query biasa. Kemudian kita cek apakah query update berhasil. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan ke index.php, ke tampilan awal. Jika gagal, akan menampilkan gagal menyimpan atau gagal merubah. Kita coba, kita edit
Yang pertama, kita namanya ganti menjadi Aris misalnya. Name-nya sama, misalnya alamatnya sama, kita simpan. Nah, maka akan berhasil dan menampilkan dengan nama Aris, NIM, Cilacap alamatnya. Kemudian setelah input atau update, sekarang kita masuk ke hapus atau delete. Nah, di sini kita jika klik hapus, maka data dalam database tersebut akan hilang. Nah, di sini proses hapus kita tidak perlu menggunakan forum hapus atau seperti indeks atau seperti input atau seperti edit tadi, karena hapus itu tinggal kita proses delete dengan ID sekian. Nah, kita hapus, nanti datanya akan hilang otomatis. Jangan lupa teman-teman, di sini ada include, yaitu menggunakan config.php agar terhubung dengan yang kita konekkan dengan database tadi. Gunakan if. Kita ambil ID dari query yang kita akan hapus tadi, misalnya ID-nya berapa. Kemudian di sini ada query, yaitu query hapus itu atau delete menggunakan delete from tabel identitas mahasiswa where, di mana ID tersebut yang akan kita hapus. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel SQL. Nah, kemudian ada query, variabel query. Nah, di sini kita akan mengecek jika variabel query berhasil, nah maka akan kembali ke tampilan index.php. Kemudian akan hilang apa yang data kita hapuskan tadi. Kemudian ada else, yaitu bila variabel query gagal, maka akan menampilkan gagal menghapus. Contoh di sini kita akan hapus yang terakhir. Ini ada Dika. Kita hapus, klik hapus pada action, nah otomatis akan menghilang. Kita cek apakah di database-nya ada 2 data atau lebih. Struktur MySQL, kemudian kita panggil. Di sini teman-teman bisa menggunakan nama database sesuai yang kalian inginkan. Kemudian tabelnya apa, namanya bebas. Ini enggak cuma satu, misalnya mau ada identitas dosen atau identitas apa gitu boleh. Apa mata kuliah gitu. Kita cek ada berapa. Tadi kalau di sini itu ada 2 data ya. Kita cek dan samakan pada database yang kita gunakan tadi. Mohon bersabar. Jadi tadi itu strukturnya kita koneksikan dulu ke database, kemudian kita panggil. Jika kalian menemui error, nah kalian lihat dulu errornya sebelah mana, apakah tidak terkoneksi ke dalam database atau ada salah penulisan atau alamatnya tidak sama dengan dalam database yang kalian buat. Nah, di sini sama ada variabel, ada data, 2 data, yaitu ada Aris dan ada Sabrina. Ada 2 data, betul ya, sama ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau sharing lah. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada masukan, tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.